adalah distribusi tanaman dan hewan. Yang kedua, ada jenis, banyaknya, dan distribusi komponen abiotik seperti oksigen, karbon dioksida, air, panas, nitrat, sinar matahari, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ekosistem. Yang pertama, volume dan tingkat aliran sebagai elemen seperti karbon dan nitrogen, fosfor, dan sebagainya dalam ekosistem. Yang kedua, besarnya dan tingkat aliran energi melalui ekosistem. Yang ketiga, proses-proses perubahan lingkungan abiotik oleh pengaruh organisme. Dan yang keempat, proses yang terjadi karena lingkungan abiotik mempengaruhi lingkungan biotik. Yang kelima, peristiwa yang mengatur tingkat populasi. Dapat dilihat dari segi penyusunan, ada 4 komponen ekosistem. Yang pertama, bahan tak hidup atau disebut dengan abiotik. Yang kedua, produsen atau disebut dengan organisme autotrof. Yang ketiga, konsumen atau yang disebut dengan organisme heterotrof. Yang keempat, ada pengurai atau perombak atau disebut juga dengan dekomposer. Dilihat dari fungsi ekosistem terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen autotrof atau disebut dengan organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri dengan bantuan energi matahari dan klorofil. Yang kedua, komponen heterotrof atau disebut dengan organisme yang mampu memanfaatkan bahan organik sebagai makanan dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lainnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan aliran atau daur energi dan materi. Ekosistem berfungsi karena adanya aliran energi atau disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu sistem kehidupan yang disusun oleh tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Selanjutnya yaitu daur materi. Daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikrobia yang menguraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusunan tumbuhan. Rantai makanan atau daur energi, terjadilah proses transformasi energi menjadi bioenergetik. Bioenergetika atau metabolisme energi. Bioenergetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang energi yang bersangkutan dengan kehidupan. Adapun yang meliputi tentang proses bagaimana sel atau organisme memperoleh atau melepaskan energi. Komponen di dalamnya adalah transformasi energi. Kemudian yaitu ada jenis-jenis reaksi dalam metabolisme. Serangkaian reaksi yang terdapat di dalam metabolisme ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama katabolisme atau endogenik adalah reaksi senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dengan hasil berupa energi. Kemudian ada contoh katabolisme. Yang pertama yaitu respirasi sel atau proses pernapasan. Merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi yang membutuhkan O2 untuk bereaksi. Ditinjau dari kebutuhannya akan oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Kemudian yang kedua adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses produk energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa sektor eksternal. Jenis reaksi dalam metabolisme yang kedua yaitu adalah anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang bertugas dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme ini meliputi fotosintesis dan kemosintesis. Selanjutnya ada yang disebut dengan daur materi atau disebut dengan daur biogeokimia. Artinya daur ulang air dan unsur-unsur kimia yang melibatkan
menjelaskan makhluk hidup dan geofisik. Yang pertama, daur fosfor.